wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelatihan teknis pengelolaan pengeluaran keuangan negara. Pada sesi ini, hari kedua kita bertemu. Kemarin Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pembukaan. Hari ini kita masuk ke dalam sesi materi pengelolaan uang persediaan. Tapi sebelum ke materi, ada baiknya untuk memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Berdoa dipersilakan. Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan materi pada kesempatan hari ini, sebaiknya kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka kenalan, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya Sri Mulyati sebagai Widehiswara Ahli Muda pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Untuk Bapak Ibu yang akan berkontak dengan saya dapat menghubungi nomor HP atau WA 0812-8648-0421. YouTube saya di Sri Mulyati Masud, kemudian untuk alamat email nikaimulya@gmail.com. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili daripada Widehiswara tentang materi pengelolaan uang persediaan. Kita akan menyampaikan konsep dasar terlebih dahulu. Deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan tentang pemahaman konsep UP-TUP yang dilaksanakan secara akuntabel, profesional, proporsional, dan transparan. Jadi, Bapak Ibu kalau memperhatikan 5 kata-kata ini, itu sama dengan budaya kerja kita. Budaya kerja kita, 5 nilai budaya kerja kita: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai para pejuang pengelola anggaran pada Kementerian Agama yang dapat dibekali dengan budaya kerja dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dalam pembelajaran ini. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar UP-TUP, sehingga nanti dalam pengelolaan UP-TUP dapat melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, kemudian transparansi, dan juga prinsip-prinsip proporsionalitas. Baik, indikator hasil belajar, peserta mampu menjelaskan konsep daripada UP dan TUP. Baik Bapak Ibu, karena ini materinya terkait dengan konsep, ya, kita akan menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, dan juga game bola bicara. Untuk ceramah interaktif, nanti Bapak Ibu pada saat saya menyampaikan materi ini, jika ada yang kurang pas atau ada yang ingin dikomunikasikan, silakan langsung saja, tidak usah menunggu saya selesai menyampaikan pemaparan. Kemudian game bola bicara akan kita gunakan di saat evaluasi nanti ya, di sesi terakhir, di mana nanti dengan menggunakan game bola bicara kita sedikit bermain tentunya, tapi dengan kaitannya dengan materi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, salam sehat semuanya. Baik, kita mulai ke materi pertama, pemahaman konsep UP-TUP. Kita akan mempelajari bagaimana pengertian daripada konsep UP-TUP tersebut dan juga dasar hukum. 2 hal ini yang akan kita sama-sama bahas di 15 menit ke depan. Sebelum saya meneruskan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu di sini kan semuanya adalah sudah melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran keuangan negara atau APBN ya. Saya ingin coba ada yang menyampaikan apa yang Bapak Ibu pahami tentang pengertian UP-TUP. Silakan Pak Muklis. Lanjut yang akan menyampaikan Ibu Dewi. Iya, baik Pak Muklis. Tadi pendapatnya adalah UP sama dengan modal. Ya, Bu Dewi tadi bagaimana? Ya, UP adalah uang muka. Satu lagi, Pak Christian. Ya, silakan Pak Christian. Oke, baik. Terima kasih Pak Christian. UP sama dengan uang muka juga. Ya. Baik Bapak Ibu, itu pendapat dari beberapa teman kita yang sudah biasa mengelola anggaran, bahwa menurut Pak Muklis, UP itu sama dengan modal. Bu Dewi menyampaikan UP sama dengan uang muka, kemudian sama dengan Pak Christian. Ya,
kita akan sama-sama apakah yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sudah sesuai. Yuk mari kita lihat bersama. Jadi pengertian uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja. Ya, kemudian membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Jadi betul ya? Tiga-tiganya tadi menjawab betul. Kita beri apresiasi untuk yang sudah menjawab tadi. Baik, terima kasih Pak Moklis, Bu Dewi, dan juga Pak Christian. Kita lanjutkan. Jadi kata kunci di sini, UP itu adalah modal atau memang uang kerja yang biasanya diberikan kepada bendahara pengeluaran pada tahun anggaran, pada awal tahun anggaran. Ya, yang namanya uang muka berarti diberikannya di depan. Nah, uang muka tersebut bisa digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari. Jadi yang sifatnya rutin, bukan yang sifatnya mendadak atau yang sifatnya tidak rutin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengeluarannya juga membiayai yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara langsung, ya, dengan pembayaran langsung. Kita lanjutkan untuk yang kedua, konsep pembahasan kita adalah terkait dengan dasar hukum. Bapak Ibu, pasti para pengelola keuangan ini sudah mengetahui ya bahwa kita harus meneladani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dan dasar hukum yang ketiga, ini yang menjadi tataran operasional di tempatnya Bapak Ibu, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 90 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk yang kategori dasar hukum ketiga, Bapak Ibu harus lebih memahaminya, harus lebih detail membacanya, karena memang disinilah bagaimana operasionalnya pengelolaan pengeluaran anggaran belanja negara tersebut. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu secara garis besarnya, secara detailnya adalah di PMK nomor 178. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu? Baik, cukup jelas ya. Bapak Ibu yang luar biasa, para peserta pelatihan, kita mungkin supaya lebih mengingatkan apa itu yang namanya UP, memudahkan kita mengingatnya, menalarnya, terutama untuk yang baru, para CPNS, para calon bendahara ya. Nah, ini kita akan ilustrasikan bahwa UP itu kalau di perusahaan, di korporat itu sama dengan kas kecil, ya. Dimana kas kecil itu peruntukannya adalah sama. Peruntukannya memang untuk mengeluari hal-hal yang bersifat rutin, ya. Jadi ada teori yang menyampaikan bahwa kalau kita membaca itu hanya 10%, mendengar itu hanya berapa persen. Tapi kalau kita melihat videonya sekaligus mendengarnya itu daya ingat kita akan menjadi lebih baik. Yuk, mari kita lihat video untuk ilustrasi kas kecil tersebut. Jadi kata kuncinya ada 3 Bapak Ibu ya.
Yang pertama, UP itu sama dengan kas kecil. Kalau memang di perusahaan-perusahaan swasta ya, tapi kalau di pemerintahan kita sebut dengan UP. Di mana UP ini untuk membiayai satu, uang merupakan uang muka kerja, ya. Yang kedua adalah untuk membiayai hal yang sifatnya rutin. Kemudian yang ketiga adalah untuk membiayai yang memang tidak bisa di LS-kan, jadi yang non LS. Kata kuncinya itu yang harus kita ingat. Saya mohon ada Bapak Ibu yang ingin menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi Bu Eva dengan Pak Andreas menyimpulkan satu masalah pengertian. Pak Andreas tadi menyampaikan pengertian UP, ada 3 kata kunci, uang muka, kemudian sehari-hari, dan kemudian lagi non LS ya. Kemudian Bu Eva menyampaikan sama pengertian UP-nya merupakan uang muka kerja, kemudian untuk membiayai yang rutin, kata Ibu Eva, dan juga membiayai yang tidak bisa di LS-kan. Kemudian Bu Eva menambahkan ya tadi ya, satu dasar hukumnya yaitu PMK 178 yang merupakan pengganti dari PMK 190. Ya, sempurna. Bu Eva tadi menyimpulkan konsepnya dari sisi pengertian dan dari dasar hukum. Mohon Bapak Ibu mengambil satu-satu. Ya, setelah diambil satu-satu, silakan Bapak Ibu tulis satu pertanyaan saja. Nah, setelah ditulis, silakan Bapak Ibu lipat. Ya, kita sebut permainan ini adalah game bola bicara. Sekarang Bapak Ibu selama belakang kita berdiri, semuanya dalam bentuk lingkaran. Ya, Bapak Ibu silakan kertas yang Bapak Ibu pegang dioper ke temannya. Yang kita putar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam berarti ke sebelah kanan. Yuk kita mulai dioper-operkan. Iya, 1, 2, 3. Stop. Iya. Pak Ainul, silakan dibuka Pak Ainul. Silakan dibuka apa pertanyaan dari temannya menyebutkan pengertian UP. Ya, silakan dijawab Pak Ainul. Baik, siap. Gimana Bapak Ibu? Kita langsung saja pendapatnya. Pak Ainul tadi menyampaikan UP adalah uang muka kerja. Sudah cukup seperti itu? Sudah betul? Kurang lengkap. Oke, kita keliling lagi ya. Kita keliling lagi. Yuk, Pak Iwan. Ya, Pak Iwan. Silakan dibuka kertasnya, Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Wah, ada 2. Enggak, 1 saja. Bapak lebih memilih yang mana? Pengertian UP. Ya, silakan dijawab. Ya, baik. Ya, Pak Iwan, bagaimana teman-teman jawaban dari Pak Iwan? Menyampaikan bahwa UP adalah uang muka kerja, kemudian dia menyampaikan merupakan yang dibiayai untuk keperluan sehari-hari dan juga tidak bisa dialeskan. Sempurna ya. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Iwan. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menyimpulkan dan juga sudah bisa memahami pengertian daripada UP. Mudah-mudahan sesi yang singkat ini ya, 15 menit kita melakukan mendalami terkait dengan pengertian dan konsep dasar, bisa nanti Bapak Ibu terapkan pada saat Bapak Ibu mengelola uang persediaan tersebut. Mungkin itu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, dan jangan lupa kita harus mengelola anggaran itu dengan profesional, proporsional, akuntabel dan juga transparan, sesuai dengan 5 nilai budaya kerja kita. Baik Bapak Ibu, karena waktu jualah, mungkin untuk sesi ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali. Sebelum kita selesai, kita kembali ke sesi berikutnya. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang mungkin lebih panjang waktunya supaya kita bisa lebih lama bertemu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat. Semangat pagi. Terima kasih.